Baiklah, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, iya. Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah sudah, Ibu. Alhamdulillah sudah ya. Berarti hari ini bisa fokus belajar ya. Insya Allah. Baiklah, sebelum Ibu memulai materi kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelasnya silahkan memimpin doa. Doa mulai. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Coba kalian cek teman sebangku kalian, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Berarti kalian rajin-rajin ya, insya Allah. Nah, tahu nggak materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Enggak, Bu. Apa tuh, Bu? Oke, materi kita pada hari ini yaitu tentang ketentuan puasa. Namun sebelum Ibu memasuki materi kita pada hari ini, Ibu akan bertanya nih materi kita minggu yang lalu. Kira-kira masih pada ingat nggak materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang zakat, Ibu. Iya, tentang zakat. Coba Zakia, kemarin zakat itu dibagi menjadi berapa? Ada 2, Bu. Iya, coba sebutkan. Mal sama fitrah. Iya, zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Iya, berarti kalian mesti ingat ya. Oke. Sebelum Ibu memasuki materi tentang ketentuan puasa, Bu mau bertanya nih, kira-kira siapa yang kemarin puasanya bolong? Amin, Bu. Amin bolong puasanya. Iya, Bu. Kenapa kok bisa bolong? Sakit. Tapi dibayar utangnya. Iya dong, Bu. Iya, jadi kalau mempunyai utang puasa harus wajib dibayar ya. Iya, Bu. Iya, oke, langsung saja materi pertama yaitu tentang ketentuan puasa. Nah, sebelum itu Ibu mempunyai ini namanya media diorama. Di sini sudah terdapat ringkasan-ringkasan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, siapa nih yang tahu pengertian dari puasa? Tahu nggak anak-anak? Menahan diri dari haus. Iya, jadi puasa itu menahan atau menahan diri. Nah, sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi. Nah, kalau membahas tentang pengertian puasa, selanjutnya kita akan membahas tentang dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Nah, pada hafal belum dalil tentang kewajiban berpuasa? Hafal, Bu, dalam surah Al-Baqarah ayat 108. Iya, Al-Baqarah 183. Ya, Bu, lupa. Iya, yuk kita baca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 183. Mari buka Al-Qur'annya atau bukunya untuk kita baca bersama-sama ya. Hitungan ketiga mulai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya, coba siapa yang membacakan artinya? Ayo Amel, dibacakan artinya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan
diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, Bu. Iya, jadi surat Al-Baqarah ayat 183 menerangkan agar kita diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan berpuasa agar mereka bertakwa. Nah, selanjutnya tentang syarat wajib puasa. Nah, coba apa aja syarat wajib tentang puasa? Ada yang tahu? Balik, iya. Terus Beragama Islam, Bu. beragama Islam, iya. Terus Banyak, Bu. iya. Jadi syarat-syarat wajib berpuasa ini satunya ada Islam, balik, beragam sehat, suci dari hadas, baik hadas haid maupun hadas hadas nifas lainnya. Nah, mengenai tentang syarat wajib puasa, selanjutnya yaitu rukun puasa. Nah, rukun puasa nih, siapa yang tahu rukun tentang puasa apa aja? Banyak, Bu. Ada dua, Iya. ada dua. Yang pertama apa aja? Niat, iya. Jadi rukun puasa adalah yang pertama tentang Niat. Nah, niat itu kapan sih kita hafalkan? Ketika sebelum matahari terbit. Iya, jadi ketika kita sedang mau berpuasa Ramadan, niat itu kita niatkan sebelum sahur, sebelum azan subuh kita sudah meniatkan kalau kita akan berpuasa. Nah, setelah niat yang kedua ada apa? Ada hal-hal ya yang menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, jadi seperti apa yang hal yang membatalkan puasa? Seperti muntah dengan sengaja, minum dengan sengaja. Jadi kita harus menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan Puasa. Iya. Nah, sudah bahas tentang rukun puasa. Selanjutnya membahas tentang hal-hal apa saja yang harus kita hindari ketika kita sedang berpuasa. Menjauh dari maksiat, Ibu. Jauh dari maksiat. Ayo, apalagi Amel? Tidak gibah, Bu. Tidak gibah, iya. Ketika kita sedang berpuasa, kita harus usahakan agar kita ini jauh dari hal-hal yang membatalkan puasa. Contohnya tadi ya, dilarang berkata kasar, dilarang marah-marah, dilarang menggibah, atau ya masih banyak lagi ya. Oke. Nah, ketika kita membahas tentang hal-hal yang bertanggung puasa, nah sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan pahala ketika berpuasa. Ayo contohnya apa? Menghantamkan Al-Quran, iya. Satu lagi, Beramal soleh, Bu. beramal soleh. Bagi-bagi takjil, Bu. Bagi-bagi takjil, iya. Memberikan makan orang yang sedang berpuasa. Karena memberikan makan orang yang berpuasa pahalanya sangat luar biasa. Nah, kira-kira dari materi yang Ibu sampaikan ini ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Cukup, Ibu. Cukup, baiklah. Kalau cukup, coba Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Itu, Bu, puasa itu wajib bagi seorang muslim kalau misalnya dia itu nggak bayarnya dia dapat dosa. Iya, jadi kesimpulan pada hari ini yaitu puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kita harus bisa menahan diri agar tidak suka marah-marah, tidak suka berkata bohong, tidak suka yang artinya bakal membatalkan puasa. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup, baiklah. Kalau begitu, untuk tugas selanjutnya yaitu tolong cari hal-hal yang orang-orang yang dapat mengapa orang-orang bisa tidak diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Baiklah, untuk
itu Ibu akhiri. Assalamualaikum